Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak guru kita, Bapak Aziz, sahabat saya yang masih tetap istiqomah. Mudah-mudahan beliau selalu awet muda dan energik untuk membina anak-anak semuanya. Kemudian para siswa-siswi peserta pesantren khusus di bulan Ramadan, anak-anak kelas berapa? Kelas 10 SMA Negeri 6 Palembang. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang solehin dan solehat, anak yang taat kepada Allah, taat menjalankan sunnah Rasulullah, taat melaksanakan ajaran Islam, berbakti kepada orang tua dan guru, sehingga hidupnya diberkahi oleh Allah, sukses di masa depan, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya, saya sangat bersyukur pada hari ini bisa kembali hadir di SMA Negeri 6. Pak Aziz, saya ingat-ingat mulai saya ngisi di SMA 6 ini tahun 97. Saya yakin anak-anak belum ada yang lahir ya. Tahun 97, dan alhamdulillah sampai sekarang ada yang masih ingat dengan saya. Syukur ya. Anak-anak, sebelum saya nyampaikan materi, nak kenalan apa tidak? Karena tak kenal maka ta'aruf ya, kenalan. Nanti ada yang nanya, nah, siapa saya itu kecil pendek pecah adik aku baik. Ustadz inilah tua ya. Nama saya Mugiono. Dulu Mugiono Abu Afifah, karena anak saya yang paling tua namanya Afifah. Sekarang sudah selesai kuliah dan sudah bekerja di Pertamina. Itu kuliahnya di Bandung ya. Kemudian anak saya laki-laki lahir yang nomor 2. Saya beri nama Muhammad Imamul Muttaqin, sehingga saya tulis di sini Mugiono Abu Muttaqin ya, bukan Abu yang untuk gosok piring itu bukan ya. Maksudnya Mugiono bapaknya Muttaqin. Ini anak saya nomor 2 kelahiran 2004. Kalian nomor 1 kelahiran 2001. Anak saya sekarang sedang kuliah di UIN Cirebon, Jawa Barat. Anak saya nomor 3 kelahiran 2007 kelas 3 SMK di Pangkal Pinang. Anak yang nomor 4 kelahiran 2009. Mungkin usia kalian ya, 2009, sekarang di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hijaz di Bogor. Kemudian anak yang kelima masih SD. Anak yang keenam masih TK, TKB. Anak yang nomor 7 usia 5 tahun setengah. Anak nomor 8 usia 2 tahun setengah. Jadi anak saya itu jumlahnya ada 8. Alhamdulillah. Saya mengamalkan sabda Rasulullah anak-anak ya. Rasulullah itu mengatakan aksiru auladakum, banyak-banyai anak kamu. Karena anak okasrum biadil umam, karena aku akan bangga
dengan umatku yang banyak. Jadilah saya nyumbang 8 anak untuk umat Rasulullah. Memang keturunan subur anak-anak ya. Saya anak ke-11 dari 15 bersaudara. Iya. Oke. Usia saya sekarang kalau hijriah itu 54. Kalau Masehi 52. Itu usia saya ya. Sekarang bertugas menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Saya mengajar 1 bahasa Arab, 2 sejarah peradaban Islam, 3 sirah nabawiyah, 4 praktek ibadah dan tabligh, 5 mengajar PPL dan KKN, banyak lagi sampai 11 mata kuliah yang saya harus mengampu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian ada yang tamat dari SMA 6 ini dan kuliah di UIN, apalagi kalau masuk ke Fakultas Usuluddin, insya Allah berjumpa dengan saya. Kalau saya belum pensiun ya, tapi kayaknya belum, masih 13 tahun lagi pensiun. Itulah anak-anak, saya tinggal di Pak Jo Ujung Palembang. Dulu pernah tinggal dekat Masjid Nurul Fitian di sini ya. Dulu pernah. Oke, dusun saya Desa Kota Negara, Kecamatan Margamadang, Suku 2, Kabupaten Uku Timur, termasuk Julma Kumoring. Ya. Saya aslinya Jawa tapi hidup di Kumring. Sehingga kalau mau ngomong bahasa Jawa jadi, mau ngomong bahasa Kumring jadi. Itu. Orang tua saya dua-duanya sudah kembali ke alam baka, menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan mereka semua diterima Allah, dimuliakan di dalam alam barzahnya. Anak-anak semuanya, jangan-jangan di antara kalian orang tuanya masih seumuran saya barangkali ya. Oke, kita ke materi. Sirah Nabawiyah ini materi kita anak-anak. Sekarang kalian konsentrasi tidak? Dari pagi ya. Ya Allah, dari pagi duduk di sini pahalanya besar nian itu ya. Saya doakan mudah-mudahan Ramadan penuh berkah ini hidup kalian diberkahi oleh Allah. Ya, menjadi anak yang pintar, cerdas, tangkas, terampil dan kreatif. Berguna bagi agama nusa dan bangsa. Saya akan ngetes dulu kalian konsentrasi apa tidak. Apa kabar anak-anak semuanya? Yang kuat yang laki-laki karena dekat dengan saya. Coba yang putri saya tes. Apa kabar putri-putri semuanya? Oh, yang putra sekarang. Apa kabar putra semuanya? Masya Allah. Saya teringat awal-awal dulu kakak-kakak kalian yang mungkin sekarang sudah bekerja, mungkin ada jadi dosen, jadi guru, jadi pegawai macam-macam. Dulu Pak Aziz saya ngisi di SMA 6 ini kagum. Kenapa? Begitu saya masuk hening sekali. Andai ada jarum yang jatuh ke lantai pun kedengeran ya. Memang betul-betul terbina. Mudah-mudahan kalian tetap seperti itu ya. Insya Allah. Jadi kalau Ustadz sedang ceramah, perhatikan jangan ngobrol, nanti pahalanya berkurang. Baik, karena waktu kita tidak panjang anak-anak ya, sampai jam 12. Materi sirah nabawiyah itu banyak sekali. Ustadz nih ngajar di Fakultas Usuluddin UIN Raden Fatah Palembang. Sirah nabawiyah itu diajarkan 16 kali pertemuan. Itu pun masih kurang. Maka Ustadz menyuruh, mewajibkan para mahasiswa untuk membeli kitab Sirah Nabawiyah ya. Karena Sirah Nabawiyah itu dari Nabi lahir sampai Nabi wafat tidak mungkin diajarkan secara cepat, apalagi cuma sejam setengah ya. Minimal kita belajar kulit-kulitnya saja. Sepakat?
Insya Allah kalau kulitnya sudah dapat, lama-lama nanti isinya ya, isinya bisa kalian dapatkan juga. Baik, para ulama kalau mengajar sebuah ilmu itu didahului dari ta'rif atau definisi atau pengertian. Nah, apa itu sirah nabawiyah? Coba dilanjut. Nah, ini. Oh, ini terlalu besar ya sehingga tidak kelihatan judulnya. Tidak kelihatan judulnya. Baik, pengertian sirah nabawiyah. Anak-anak, sirah nabawiyah itu berasal dari dua kata. Yang pertama kata sirah, yang kedua kata nabawiyah. Apa Ustadz sirah? Sirah itu kalau kalian pernah belajar bahasa Arab itu isim ya, isim masdar dari kata saro yasiru sirotan. Apa kata saro yasiru siroh? Siroh itu artinya anak perjalanan hidup. Apa kata siroh artinya? Perjalanan hidup. Nabawiyah itu berasal dari kata nabi. Tahu nabi? Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah berupa ajaran agama untuk diamalkan dirinya dan juga keluarganya kalau punya umat beserta umatnya agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nabi itu berasal dari kata naba. Pernah baca surat An-Naba? Nah, apa arti An-Naba? Ayo, berita yang besar ya. Naba itu berita yang besar. Nabi sang pembawa berita yang besar. Kenapa berita besar? Karena berita inilah yang akan menyelamatkan manusia sampai ke akhirat. Tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Di dunia manusia akan bahagia, di akhirat manusia akan masuk surga. Makanya ini berita yang besar yang membawa namanya Nabi. Jadi sirah nabawiyah itu makna aslinya adalah perjalanan hidup seorang nabi. Perjalanan hidup siapa? Seorang nabi. Nah, dalam konteks ini anak-anak, nabi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Karena kita akan mempelajari sirahnya Nabi Muhammad ya, mari kita semangat ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dulu ya. Ikuti Ustadz ya, ikuti Ustadz. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayo. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Ayo. Bareng-bareng ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
alaika. Jadi Nabi Muhammad itu julukannya pertama Habibullah, kekasih Allah. Yang kedua Nabiullah, nabinya Allah. Yang ketiga Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini yang akan kita pelajari anak-anak. Kalau kita lihat ke slide, coba lihat. Kelihatan dari belakang? Kelihatan? Apa itu Sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah adalah sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai wafat. Dari lahir sampai wafat. Yo. Anak-anak, Ustadz mau tanya, Nabi Muhammad usianya berapa tahun? Berapa tahun? 63 tahun. Yang putri benar 63 tahun? Itu kalau hitungan hijriyah. Kalau tahun hijriyah yang memakai peredaran bulan. Tapi anak-anak, kalau Nabi Muhammad usianya dihitung memakai tahun miladiyah atau masehi, usia beliau 61 tahun 1 bulan 17 hari. Ingat-ingat, usia Nabi Muhammad kalau dihitung memakai penanggalan masehi berapa? 61 tahun 1 bulan 17 hari. Kenapa beda Ustadz antara hijriah dan masehi? Sebab anak-anak, tahun masehi itu dihitung 1 tahunnya isinya 365 hari setengah. Sedangkan tahun hijriah isinya dihitung satu tahunnya itu 355 hari. Selisihnya berapa coba? 1 tahun selisih 10 hari. Kalau 36 tahun maka selisihnya sudah 1 tahun. Model Ustadz Mugi ini sudah 52. Itu kalau masehi. Kalau hijriah sudah 54. Nah, ya. Kenapa? Perhitungan tahun masehi dengan tahun hijriah itu ada selisih. Baik, ya, baik. Lalu apa yang harus dipelajari ketika kita mempelajari surah Nabawiyah? Anak-anak ini lihat. Pertama, perincian kisah hidup Nabi Muhammad. Perincian kisah hidup Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau wafat itu apa-apa saja, ya. Suku dan nasab atau silsilah Nabi Muhammad itu perlu dipelajari juga. Nabi Muhammad berasal dari suku mana anak-anak? Suku apa? Suku Quraisy. Ya Allah. Ulangi, harus tahu. Nabi Muhammad berasal dari suku apa? Suku Quraisy. Nanti kita lihat silsilahnya, ya. Suku Quraisy itu keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Adam. Seperti itu, jangan tidak tahu, ya. Itu silsilahnya nanti dibahas. Lalu yang ketiga yang dipelajari dalam Sirah Nabawiyah, keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ngapa Ustadz nak mempelajari keadaan bangsa Arab sebelum Nabi lahir? Karena Nabi lahirnya di Arab. Kalau Nabi lahirnya di Sekip Palembang, pasti akan dipelajari keadaan masyarakat Palembang sebelum Nabi dilahirkan. Oke. Apalagi kelahirannya, masa kecil beliau, masa remaja beliau, setelah beliau dewasa, ya, itu juga wajib dipelajari dalam Sirah Nabawiyah. Apalagi bi'satun nubuwah. Bi'satun nubuwah itu anak-anak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Ya. Ustaz tanya, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul umur berapa? 40 tahun. Berapa lama menjadi nabi dan rasul? 23 tahun. Di Mekah berdakwah selama berapa tahun? Ayo.
di Mekah berdakwah selama 13 tahun. Kalau begitu di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Enaknya kalau ngajari anak-anak pinter ya. Nah, kali ini saya lihat cerdas-cerdas semua. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses di masa datang ya. Apalagi perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan Islam hingga akhir hayat. Selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lalu yang dikaji juga akhlak mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Ustadz rekomendasikan kalau kalian pengen mendalami tentang kepribadian Nabi Muhammad, ada 2 buku yang perlu kalian miliki. Satu buku Sirah Nabawiyah ditulis oleh Al-Mubarakfuri ya, Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu pertama, kitab Sirah Nabawiyah. Itu menjadi pegangan wajib bagi saya ngajar Sirah Nabawiyah. Yang kedua, Syama'il Muhammad, Syama'il Muhammadiyah, yaitu cerita tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Isinya adalah hadis-hadis tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next. Sekarang anak-anak, kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, dari mana rujukan kita? Terus tiga-tiganya tampilkan. Anak-anak, ini rujukan kita. Belajar Sirah Nabawiyah pertama melalui Al-Quranul Karim. Ada dalam Al-Quran satu surat namanya surat Muhammad. Ya, surat Muhammad. Banyak kisah-kisah Rasulullah yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Ya, umpamanya dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman begini, ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian wahai sahabat, akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah dan penutup para nabi-nabi. Jadi dalam Al-Quran banyak kisah Nabi Muhammad disebutkan. Oke. Yang nomor 2, sunnah nabawiyah, anak-anak. Apa itu sunnah? Jalan hidup. Ya, jalan hidup. Sunnah nabawiyah berarti jalan kehidupan Nabi Muhammad. Ya, dari dia kecil sampai beliau wafat. Apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu namanya sunnah. Bahasa lain dari sunnah apa? Hadis. Ya, orang sering menyebut hadis. Oke. Sumber rujukan yang ketiga, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah Islam. Orang kalau mempelajari sejarah Islam tidak pacak kalau tidak mendahului dengan sejarah Nabi Muhammad. Ini 3 rujukan yang utama. Oke, next. Sekarang apa? Keadaan masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Anak-anak, ini sekilas saja karena waktu kita pendek ya. Biasanya Ustadz nyampaikan ini 1 kali pertemuan. Satu kali pertemuan itu 100 menit. Ya, ini saja. Ya. Bagaimana keadaan orang Arab? Anak-anak, orang Arab ini zaman dulu secara geografis tanahnya tandus, kecuali yang di pesisir pantai subur. Ya. Kalau di pedalaman tandus, maka berpengaruh bagi masyarakatnya. Negara yang tidak pernah dijajah sama sekali oleh negara lain itu adalah negara Arab. Kenapa? Karena negara Arab itu gurun pasir yang luas, panas menyengat kalau siang hari, dingin menggigil kalau malam hari. Orang-orang Eropa tidak sanggup menjajah negara Arab.
Waktu itu ada dua kerajaan besar anak-anak ya. Yang pertama kerajaan Romawi, yang kedua kerajaan Persia. Tidak sanggup menjajah Arab. Tuh. Nah, keadaan Arab bagaimana? Satu, mereka hidup tenang, jauh dari penjajahan dan kolonialisme. Ya, hidup bebas, bisa mengatur diri mereka sendiri. Beda dengan Indonesia. Siapa yang pernah jajah Indonesia, anak-anak? Belanda. Siapa lagi? Inggris. Mana lagi? Jepang, ya. 350 tahun Indonesia dijajah. Kenapa? Indonesia ini tanahnya subur, hijau ranau, makmur, wong ngiler galo nyingok Indonesia ya. Kata orang saking suburnya itu tongkat saja ditancapkan hidup jadi tanaman. Apa tongkat? Kayu ubi. Ya, ubi kayu itu tancapkan hidup ya. Tongkat itu ditancapkan jadi tanaman, dia berbuah ya. Dua, mereka tidak memiliki kemewahan yang berlebihan. Dak kate istana-istana megah di Jazirah Arab waktu itu. Makanya wong dak tertarik nak jajah, ya. Kemudian apa lagi? Tidak memiliki kekuatan militer seperti hanya Romawi dan Persia. Paling-paling tenaga terlatih yang digunakan untuk mengawal kalau mereka berdagang. Ya, dari ancaman penyamun di padang pasir. Oke. Apalagi keistimewanya tidak mempunyai ambisi untuk ekspansi wilayah. Dak kate orang Arab tuh jajah keluar zaman itu, ya, tidak ada. Apalagi menampakkan fitrah kemanusiaan seperti orangnya suka menolong. Wong Arab tuh aslinya bagus-bagus, suka menolong, ya. Kemudian sangat dermawan, memiliki harga diri dan kesucian. Gentleman ya, wong Arab itu gentleman. Apalagi kelemahannya, nah ini tidak memiliki pengetahuan untuk menuju ke arah cahaya karena mereka dalam kegelapan dan kebodohan. Sampai-sampai patung pun disembah ya. Kemudian mereka menjadi sesat gara-gara kebodohan tersebut. Karena kegelapan terjadi di zaman itu, maka zaman itu disebut zaman apa anak-anak? Jahiliyah. Intinya seperti itu, zaman jahiliyah. Anak-anak, kenapa disebut zaman jahiliyah? Pertama, mereka sesat dalam bertuhan. Mereka percaya dengan dewa-dewa, akhirnya dewa-dewa itu mereka sembah melalui patung-patung yang mereka kumpulkan. Ya. Sesat dalam ibadahnya. Kalau haji, kalau tawaf itu mereka telanjang. Ngapa usah telanjang? Menurut mereka kalau tawaf mengelilingi Ka'bah harus pakai baju yang belum pernah dipakai. Kalau ke sana tidak bawa baju yang baru nian, berarti harus dibuka baju itu. Maka banyak yang telanjang ketika melaksanakan tawaf. Itu sesatnya. Lalu akhlak anak-anak. Ya, banyak yang terkontaminasi. Mereka hobi main judi. Kalau berjudi itu yang dipasangkan, pertama hartonya habis kalah, dipasangkan rumahnya kalah habis ditarik wong, dipasangkan pula anaknya ditarik jadi hamba saya, dipasangkan bininya, istrinya dipasangkan kan, kalah pula istrinya ditarik jadi bini wong akhirnya kan, lalu dipasangkan pula dirinya sendiri, kalah maka sekeluarga jadi hamba sahaya gara-gara kalah judi. Itu jahatnya judi di zaman itu. Apalagi mereka hobi minum minuman keras. Kalau minum tua itu tidak sekedar diminum anak-anak, langsung untuk mandi. Oh, sampai cak itu nian wong jahiliyah itu. Apalagi mereka, mohon maaf, wanita-wanita itu dilecehkan. Menurut mereka wanita, perempuan hanya untuk pemuas nafsu laki-laki saja. Kenapa? Perempuan bisa perang. Maka kalau ada bangsawan istrinya melahirkan anak perempuan, malu, akhirnya anaknya dibunuh.
Anak perempuannya dibunuh. Itu jahatnya wong jahiliyah waktu itu. Sudah itu hobi perang. Hobi perang. Tapi ada sisi bagusnya. Kalau mereka ada tamu, maka tamunya dijamin, makan minumnya dijamin, keselamatannya dijamin. Itu hebatnya mereka. Senang sedekah. Kalau ada tamu dari luar kota Mekah, itu mereka menyiapkan minuman-minuman di pinggir jalan. Siapa nak minum silahkan. Ada yang pernah pergi umroh anak-anak? Sampai sekarang masih banyak ya. Minuman-minuman di pinggir jalan, di masjid-masjid. Kapan haus tinggal minum saja. Itu diantaranya keadaan Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Next. Inilah kesesatan mereka diungkapkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 198. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu wahai orang-orang Arab benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Makanya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Nah, keistimewaan orang Arab ya. Pertama anak-anak, di Arab itu pertama kali rumah ibadah yang dibangun oleh Allah melalui Nabi Adam itulah Ka'bah. Lalu pada saat banjir pada zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu hancur, dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian dekat-dekat Nabi Muhammad lahir ya, setelah Nabi Muhammad dewasa, kemudian Ka'bah pun mengalami kerusakan, dibangun kembali sampai dengan sekarang. Alhamdulillah Ka'bah masih berdiri kokoh. Itu yang pertama. Yang kedua, letak geografis Arab terutama Mekah itu adalah pusatnya dunia. Anak-anak kalau kalian mau tahu, pusatnya bumi itu ada di Ka'bah. Ka'bah itu ada di Mekah. Mekah itu ada di Jazirah Arab. Jadi pusat bumi itu ada di Arab, bukan di Indonesia, ada di Arab. Itu Ka'bah menjadi pusat bumi, itu bersetentangan ke atas itu dengan Baitul Ma'mur. Ya, rumah Baitullahnya yang dijadikan pusat peribadatan para malaikat di langit, namanya Baitul Ma'mur. Kalau di bumi namanya Ka'bah Al-Musarrafah, ya. Lalu di Jazirah Arab itu ada bahasa Arab. Lihat ya keistimewaannya. Orang Arab itu memiliki bahasa Arab yang paling sempurna bahasa itu dibanding dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Kata Rasulullah, aku bangga sebagai orang Arab. Kenapa? Pertama, saya berbahasa bahasa Arab. Yang kedua, Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Yang ketiga, di surga nanti kita memakai bahasa Arab. Nah, berijolah kamu belajar bahasa Arab. Tapi insya Allah kapan masuk surga pacak dewek kayak ya, bahasa Arab. Oke, ini belum ke sirahnya, sirah Nabawiyah. Lanjut. Silsilah Nabi Muhammad, anak-anak. Ada 3 kelompok silsilah Nabi Muhammad. Pertama itu disepakati kebenarannya sampai kepada Adnan. Dari Nabi Muhammad sampai kepada Adnan. Ya. Coba baca bareng-bareng anak-anak, baca bareng-bareng. Ikuti Ustadz ya. 1 2 3. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib atau Syaibah bin Hashim atau Amru bin Abdul Manaf atau Mughirah bin Qusay atau Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir atau Quraisy
bin Malik bin An-Nadhr atau Qais bin Kinanah bin Mudrikah atau Amir bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu sepakat ahli sejarah, tidak meleset ya. Dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan itu silsilahnya itu nyambung. Orang Arab hafal silsilah anak-anak sampai 30 nenek moyangnya hafal. Kalau kita, nah aku nak nanya dulu. Nah kamu baik ya. Berapa umurnya? 15. Punya bapak? Berapa ikut bapaknya? 1 ya. Bapak 1. Bapaknya punya bapak lagi kan? Namanya apa? Nenek, kakek ya? Kakek. Siapa nama bapak? Iya. Tidak apa-apa. Pak Yanto. Nama kakek? Mbah berarti Mbah Kakung ya. Siapa namanya kakek? Hah? Mbah Zainuddin. Bapaknya kakek? Apa enggak? Cuman sampai ke Mbah Zainuddin ya. Jadi beliau ini hafalnya nama bapak, nama kakek. Di atas kakek sudah ada apa lagi? Nah coba kamu hafal berapa sampai ke atas? Sampai kakek juga. Kamu kakek ini sampai buyut. Nah agak lumayan. Nama kamu siapa? Cahya Nur ya, Nur Cahya. Nama bapak? Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Ini benar. Pak Apri. Nama kakek? Pak Kakek Somad. Nama buyut? Buyut Ali. Nama canggah? Tidak apa lagi, cuma 3. Ada yang hafal sampai 5 tidak? Keturunan kalian? Ada? Jarang orang Indonesia anak-anak ya. Tapi orang Arab hafal, mereka dihafal keturunan. Karena mereka bangga dengan sukunya masing-masing. Oke lanjut. Ini kelompok kedua. Dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim. Tidak usah dibaca capek ya. Ini diperselisihkan. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Dari Adnan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang jelas anak-anak, Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nah, itu yang jelas seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga, lanjutkan. Kelompok ketiga terdapat keraguan-raguan apakah itu betul atau tidak. Tapi dari Nabi Ibrahim itu sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Itu silsilahnya. Oke. Tahu silsilah anak-anak? Mata rantai keturunan. Ya. Mata rantai keturunan. Ustadz ini juga punya silsilah. Kalian juga punya silsilah. Ustadz tahu silsilah Ustadz itu sampai ke Raden Fatah kabarnya. Raden Fatah itu menantu dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu berasal dari negeri Campa yang dulu asalnya dari Yaman. Pesek-pesek seperti ini mampu Arab juga ya. Tapi Arabnya Arab nyandi ya anak-anak ya. Adalah keturunan Arab sedikit gitu ya, walaupun pesek, karena dominan Jawanya daripada Arabnya. Baik anak-anak, kita lanjut. Nah, ini sekedar hadis Nabi yang menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah keturunan Quraisy ya. Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah itu dari anaknya Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah ya. Dan Allah memilih suku Quraisy itu dari Kinanah. Wastafa Hasiman min Quraisy, dan Allah memilih Hashim dari bangsa Quraisy. Wastafani, dan Allah memilih aku min Bani Hashim, dari keturunan Hashim. Baik, lanjut.
Itu silsilahnya. Nah, ini anak-anak yang Pak cerita ke tadi, ya, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir hari Senin. Lahir hari Senin. Tanggal 21 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya. Ibnu Sa'ad menuturkan bahwa ibu Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah pernah berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari rahimku menyinari istana-istana di Syam. Ya, kalau mau materi ini nanti di share saja kalau ada grupnya ya. Oke, lanjut. Kita ngejar waktu. Ini silsilah yang lengkap ya. Dari Nabi Muhammad ke atas, dari Nabi Muhammad ke bawah. Lanjut. Ini yang Pak ceritakan tadi usia Nabi Muhammad 61 tahun 1 bulan 17 hari dalam hitungan tahun Masehi. Hitungan tahun Hijrah 63 tahun. Lanjut. Oke anak-anak, yang kita lihat sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kelahirannya. Siapa ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan sang ibu, ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib ikut pergi berniaga dari Mekah mau ke negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang Syria, negeri Syria itu dekat ke Palestina, dekat Palestina yang sekarang puluhan ribu menjadi syahid dibom oleh Zionis Israel laknatullah, ya. Itu arah-arah ke Palestina, arah-arah Syria, ya. Nah, anak-anak, ketika dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Syria itu melewati satu kota kecil namanya kota Yasrib. Kota apa anak-anak? Yasrib. Kota Yasrib itu sekarang namanya kota Madinah, ya. Nah, ketika sampai di Yasrib, Pak Abdullah bin Abdul Muthalib ini jatuh sakit. Akhirnya ditinggalkan di situ, rombongan tetap berjalan. Abdullah dititipkan di keluarganya yang ada di Yasrib. Ternyata anak-anak sakitnya semakin parah. Semakin parah, akhirnya menutup mata. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat alias meninggal dunia. Nabi Muhammad dalam kandungan masih berapa bulan? Hanya baru 2 bulan. Kira-kira sedih gak istri Pak Abdullah ini? Sangat sedih. Zaman dulu belum ada WA, ya, belum bisa nak nelpon, belum ada kan? Jadi belum tahu kabar. Ketika rombongan datang dari Syam selesai berdagang, ternyata sesampai di Mekah, berharaplah ibunda Aminah suaminya datang membawa keuntungan. Ternyata kabar yang diterima suaminya sudah tidak ada. Padahal beliau masih mengandung anak pertama, usia baru 2 bulan. Betapa sedihnya Bunda Aminah. Berlanjut ketika sudah 9 bulan 10 hari usia kandungan, sang ibu pun melahirkan anak laki-laki yang begitu ganteng dan sehat. Sang kakek yang namanya Abdul Muthalib begitu tahu cucunya lahir, langsung digendong, dibawa keliling Ka'bah. Lalu sebelumnya beliau bermimpi untuk memberikan nama bayi ini dengan nama Muhammad. Satu nama yang tidak pernah dipakai oleh manusia sebelumnya sampai ke Nabi Adam. Jadi nama Nabi Muhammad itu adalah nama pertama yang dipakai oleh Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kebiasaan orang Mekah kalau punya anak bayi
itu anak bayinya disusui kepada orang lain. Tapi lihat di dalam sejarah di sini, Nabi Muhammad ya disusui oleh ibunya sendiri, Aminah binti Wahab, itu selama 3 hari. Berarti Nabi Muhammad merasakan air susunya ibu kandung sendiri. Kemudian orang yang kedua yang menyusui Nabi Muhammad adalah Suwaibah selama 1 pekan. Halo, 1 pekan itu berapa hari? Berapa hari? 7 hari, kok 7 minggu? Selama 7 hari. Siapa Suwaibah? Hamba sahayanya Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab diberitahukan bahwa ponakannya lahir, maka Suwaibah yang tadinya hamba saya yang ngasih tahu tadi langsung dimerdekakan. Jadi Bunda Saibah menyusui Nabi Muhammad selama 7 hari. Kemudian anak-anak, biasanya orang-orang dusun itu pada mencari anak susuan. Ngerti tidak anak susuan? Bukan anak kandung, ya. Nah, kebetulan ada perkampungan dekat pegunungan Taif, namanya perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad itu masih sejuk, asri, ya, tidak panas, kan daerah perbukitan, dan bahasa Arabnya masih terjaga dengan baik, peradabannya sangat terjaga dengan baik. Mereka berdatangan untuk mencari anak yang mau disusukan. Itu mereka pergi ke Mekah, ya. Sampai di Mekah ternyata bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan disusui oleh banyak wanita itu nolak. Tapi ketika akan disusui oleh Halimah, orang dari Bani Sa'ad, Nabi Muhammad mau. Akhirnya dibawalah pulang ke kampung Bani Sa'ad. Oleh siapa namanya? Halimah. Makanya Ibu Halimah ini dijuluki As-Sa'diyah karena berasal dari desa Bani Sa'ad, sehingga Halimatu Sa'diyah. Itu. Lanjut. Nah, ada kehebatan anak-anak ketika Nabi Muhammad bayi dibawa oleh Halimatu Sa'diyah ke kampungnya, ya. Ini apa namanya informasinya. Pertama, Halimah ini punya seorang suami namanya Haris bin Adi Al-Izza. Kemudian mempunyai 4 orang anak. Yang paling kecil seusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau punya anak bayi, asinya banyak, ya. Kalau belum punya anak, mana punya asi? Kamu punya asi tidak? Tidak kan? Kamu belum punya anak. Nah, itu. Itulah anak-anak, ya. Lalu alam desa Bani Sa'ad masih asri, sejuk, nyaman dan damai. Beda dengan Mekah. Mekah itu kota dagang, ramai, hiruk pikuk, ya. Tapi kampung Bani Sa'ad masih sangat nyaman. Apalagi 2 kabilah, ya, Bani Sa'ad dan Bani Hawazan. Ini 2 kabilah ini terkenal masih memegang teguh sastra Arab, sehingga terjaga bahasa Arabnya itu bahasa yang asli dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang kisah kecilnya Nabi Muhammad, anak-anak. Mari kita lihat. Nabi Muhammad disusui oleh Bunda Halimatu Sa'diyah selama berapa tahun? 2 tahun. Ingat, menyusui itu memang 2 tahun, anak-anak. Bahkan dalam Al-Quran Allah juga menyuruh nyusui anak itu sampai 2 tahun. Wa fisaluhu fi amanain. Maka susuilah anak itu selama 2 tahun. Ini calon ibu-ibu semua ini kaget pengen punya anak apa tidak? Tidak. Lanang tidak punya anak memang, ya. Tidak pernah beranak, ya. Siapa yang pengen punya anak? Tunjuk tangan. Nah, belum ada. Nanti kalau sudah bersuami, ya. Mau sekarang ya janganlah. Siapa yang pengen punya suami nantinya? Tunjuk tangan. Malu-malu awak galak-galak itu. Nanti kalau punya anak disusui selama 2 tahun.
Begitulah Rasulullah disusui Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Nah, begitu perjanjian 2 tahun anak-anak, Nabi Muhammad dibawa ke Mekah lagi. Tapi Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Nabi Muhammad. Sangat mencintai Nabi Muhammad. Sehingga pengen lagi untuk ngasuh Nabi Muhammad. Karena luar biasa. Apa luar biasanya? Dulu ketika zaman paceklik, kemarau, susu kambing itu kering, tanaman-tanaman banyak yang mati, kurus-kurus. Begitu bayi Nabi Muhammad dibawa ke kampung Bani Sa'ad, tanaman Halimatus Sa'diyah menjadi subur, Halimatus Sa'diyah menjadi banyak, bahkan kambingnya gemuk-gemuk, susu kambingnya banyak. Itu membawa berkah. Halimatus Sa'diyah tahu ini anak yang luar biasa, bukan sembarang bayi, ya. Makanya setelah 2 tahun Halimatus Sa'diyah masih pengen mengasuh. Bermohonlah kepada ibunya Aminah, Bu Aminah, kalau berkenan saya masih ingin mengasuh anak ibu yang namanya Muhammad ini. Boleh perjanjian 2 tahun lagi. Sehingga anak-anak Nabi Muhammad kecil umur 2 tahun dibawa lagi ke desa Bani Sa'ad, hidup bersama Halimatus Sa'diyah. 2 tahun berlalu anak-anak. Nah, di saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun terjadi peristiwa yang mengejutkan. Ketika Nabi Muhammad sedang bermain-main dengan kawan-kawannya, usia 4 tahun, tiba-tiba datang 2 orang berjubah putih, memegang Nabi Muhammad, lalu membelah dada Nabi Muhammad. Kawan-kawannya ketakutan berlarian mencari Ibu Halimah. Ibu Halimah, ada apa? Muhammad dibunuh orang. Ketakutan Ibu Halimah. Langsung beliau, di mana tempatnya? Di sana, dikejar. Setelah sampai di sana, ternyata Nabi Muhammad tidak mati, sedang duduk. Kapan diperiksa dadanya? Tidak ada apa-apa. Oh anak-anak, ternyata yang datang itu bukan manusia, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Siapa yang datang? Dan kenapa membelah dada Nabi Muhammad? Disucikan isi hati Nabi Muhammad. Anak-anak, karena setiap manusia Allah ciptakan 2 hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat yang baik, takwa namanya. Ada sifat yang buruk, fujur namanya. Sifat jelek Nabi Muhammad itu dibersihkan oleh malaikat. Makanya Nabi Muhammad sifatnya sangat mulia. Tidak ada sifat buruk sedikit pun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kalau kita masih, kita masih. Oke. 4 tahun dikembalikan kepada ibunya. Halo? Ustadz cek lagi. Lah jam berapa ini? Saya bawa jam berapa nak? 11? Wah, sudah setengah 12 ya. 1/4 jam lagi ya. Kita kan sampai jam 12 ya. Nanti ada tanya jawab. Anak-anak, begitu Nabi Muhammad umur 4 tahun dikembalikan kepada ibunya, hidup bersama sang ibu cuma 2 tahun. Kenapa? Di saat Nabi Muhammad umur 6 tahun diajak ziarah ke makam bapaknya di Yasrib, tapi waktu pulangnya, ya Allah, Bunda Aminah begitu sampai di satu desa namanya Desa Abwa, itu Bunda Aminah jatuh sakit. Akhirnya pun meninggal di Desa Abwa dekat Yasrib. Kembalilah Nabi Muhammad umur 6 tahun ke Mekah dalam keadaan sudah tidak punya ibu lagi. Usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Begitulah kehidupan Nabi Muhammad. Lalu usia 6 tahun diasuh oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Tapi 2 tahun kemudian anak-anak, Abdul Muthalib pun meninggal dunia di saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun.
Usia 8 tahun lalu diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib, sampai Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Kenapa? Di usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita yang cantik, kaya dan solehah, namanya Sayyidah Khadijah. Tuh, nikah dengan Sayyidah Khadijah, ya. 25 tahun Nabi Muhammad nikah dengan Sayyidah Khadijah, dikaruniai 6 orang anak, 2 laki-laki, 4 perempuan. Selama punya istri Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah nikah dengan wanita lain. Nah, begitu Khadijah sudah meninggal dunia, wafat, baru Khadijah menikah dengan wanita lain, di antaranya Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Lalu saya tanya, halo, siapa yang tahu berapa istri Nabi Muhammad? 4, 5, 7, 8. Basing-basing baik. Begini, Nabi Muhammad itu anak-anak, kalau beliau beristri itu diperintahkan Allah. Untuk apa? Dalam rangka berdakwah. Maka Nabi Muhammad diperintahkan Allah menikahi beberapa wanita. Yang dinikahi secara biasa itu ada 9 wanita. Yang dinikahi karena hadiah dari raja-raja di sekitar Arab ada 2. 9 tambah 2 berapa? 11. Yang dinikahi karena hamba saya dimerdekakan itu ada 2. 11 tambah 2 13. Tapi pernikahan itu anak-anak semuanya atas perintah Allah, untuk nolong dakwah Islam dan juga untuk menolong janda-janda tua yang ditinggal suaminya. Nabi Muhammad dari 13 istri itu yang gadis cuma 1, yaitu Siti Aisyah. Oke. Nah, selain dari Khadijah anak-anak, Nabi Muhammad dapat 1 anak lagi dari istri yang lain, yaitu orang Mesir, namanya Bu Maria Al-Qibtiyah. Disebut Qibtiyah karena berasal dari Mesir. Mesir itu bangsa Qibti, makanya Maria Al-Qibtiyah. Punya anak 1. Jadi jumlah anak Nabi Muhammad semuanya berapa? 6 ditambah 1 7. Yang laki-laki berapa? 2 tambah 1 3. Yang perempuan berapa? 4. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, yang putra ini tidak berbunyi ini, hafal apa tidak? Oh, sekali lagi ya, yang putri banyak yang hafal, yang putra biar hafal. Anak Nabi ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Ulangi. Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Cuman sayang anak-anak, yang laki-laki 3 iko ini meninggal masih kanak-kanak, usia belum sampai 2 tahun. Qasim meninggal masih kecil, Abdullah meninggal masih kecil, Ibrahim juga meninggal masih kecil. Sehingga Nabi Muhammad tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Yang sampai dewasa perempuan, Zainab sampai menikah dengan keponakan Siti Khadijah. Kemudian Ruqayyah dan Ummul Kalsum menikah dengan Utsman bin Affan. Ruqayyah jadi istri Utsman bin Affan, meninggal.
lalu digantikan posisinya oleh Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi Muhammad. Cuman tidak sekaligus. Ayunya meninggal, baru adiknya dinikahi. Namanya turun ranjang. Baru kemudian Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu anak-anak, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ustaz ceritakan tadi, kalau nak lengkap ya 16 kali pertemuan belum selesai. Apalagi cuma sekali pertemuan. Oke. Singkat anak-anak, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Ya. Dengan turunnya Al-Qur'an ayat 1 sampai 5 surat apa? Al-Alaq. Tempatnya di mana? Di Gua Hira. Baca 5 ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, hanya dapat pengikut lebih kurang 150 orang. Hijrahlah Nabi Muhammad dengan sahabat ke Madinah. Di Madinah baru hingar-bingar orang masuk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah wahai Muhammad, wal fathu dan kemenangan umat Islam, wa ra'aitanas, engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinil afwaja, mereka masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka hendaklah engkau bertasbih, mengucapkan subhanallah, bihamdi rabbika, bertahmid memuji Tuhanmu dengan mengucapkan alhamdulillah, wastaghfirhu, mengucapkan istighfar dengan ucapan astagfirullah. Ini anak-anak, 10 tahun Islam berkembang di Madinah, mendirikan negara Islam Madinah yang kemudian menjadi cikal bakal negeri Islam. Lalu setelah Nabi Muhammad meninggal, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun, dilanjutkan lagi oleh Daulah Bani Umayyah selama 95 tahun, dilanjutkan lagi oleh Daulah Bani Abbasiyah 200-an tahun, berlanjut sampai kekuasaan Islam ke Indonesia. Maka Indonesia pun sekarang 85% beragama Islam. Sampai ke Palembang. Di Palembang dulu kerajaannya kerajaan Buddha, namanya Kerajaan Sriwijaya. Lalu berubah menjadi Kerajaan Palembang, lalu berubah menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Itulah Kesultanan Islam di tempat kita. Alhamdulillah. Gara-gara itu, alhamdulillah, karena Nabi Muhammad lah kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal pahala dan dosa, kita bisa mengenal surga dan neraka, kita bisa sholat menyembah Allah, dan kita bisa melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Itu karena dakwah Nabi Muhammad yang dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan lagi oleh para tabi'in,
dilanjutkan oleh para ulama sampai ke kita. Alhamdulillah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Demikian pelajaran awal sirah nabawiyah ya. Silahkan yang senang belajar tentang ceritanya Nabi Muhammad, beli buku sirah nabawiyah. Yang pengen tahu karakteristik sifat mulia Nabi Muhammad, beli buku Sama'ilul Muhammadiyah. Insya Allah kalian akan bisa menimba ilmu dan hikmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa sudah? 12 kurang berapa nak? 11.44. Anak-anak ada waktu 16 menit kalau nak tanya jawab. Ada yang mau bertanya apa tidak? Oh ya, akan dipandu oleh MC. Terima kasih kepada Ustadz Mugiono Abu Hanifah atas penyampaian materinya mengenai Sirah Nabawiyah. Selanjutnya sesi tanya jawab. Saatnya bagi adik-adik yang ingin bertanya mengenai materi ini, kami batasi untuk 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Ibni Aiman dari kelas 10-4 Ustaz. Dipanggil Ibni Ustaz. Ibni. Ya. Oke. Ustaz, itu kan di kisah Nabi Muhammad SAW itu kan dia usia menikahnya 25 tahun Ustaz. Nah, ada 2 pendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW nikah dengan Sayyidah Khadijah itu tuh ada yang ngomong 40 tahun sama 28 tahun Ustaz. Nah itu tuh mana Ustaz yang paling benar? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam Sirah Nabawiyah ditampilkan perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat Siti Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad seorang janda yang usianya 28 tahun. Nabi Muhammad 25. Selisihnya berapa? Berapa selisihnya? 3 tahun. Ada pendapat yang paling populer, yang terbanyak diyakini oleh para ulama sejarah, itu Khadijah usianya 40 tahun. Khadijah pernah menikah 2 kali tapi suaminya meninggal terus. Ternyata Khadijah disiapkan oleh Allah untuk menjadi istri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat kita hormati, tapi dalam sirah yang paling populer Khadijah usia 40 tahun. Hidup bersama Nabi Muhammad selama 25 tahun, maka 40 tambah 25 berapa? Di usia 65 tahun Bunda Khadijah meninggal dunia. Maka setelah dicek anak-anak, ternyata yang cocok usia Bunda Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad di usia 40 tahun, kemudian ketika meninggal di usia 65 tahun. Oke ya, itu ya. Itu pendapat, boleh-boleh saja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Baik, perkenalkan saya Raifa Keisha dari 10-2. Dipanggil apa dipanggil? Raifa. Naifa. Raifa. RR. Iya. Izin bertanya Bapak mengenai Sirah Nabawiyah. Itu kan dibikin dalam bentuk buku ya Bapak. Itu siapa ya yang membukukan tersebut sehingga kisah Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat itu jadi? Apakah para sahabat atau ulama atau siapa, dan berapa lama buku itu terjadi?
Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di saat Nabi Muhammad masih hidup, belum ada orang yang menulis kitab Sirah Nabawiyah, ya. Kemudian setelah ratusan tahun, ya, itu baru ada orang yang menulis. Yang pertama namanya Abu Ja'far Al-Barzanji. Abu Ja'far Al-Barzanji ini hidup di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya. Beliau menulis kitab sejarah Nabi Muhammad sangat indah, namanya kitab Barzanji. Itu ada nazom itu dibaca dengan nada-nada, dengan syair. Ada yang nasar itu cerita biasa. Umpamanya al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, itu nasar namanya. Al nazom dengan nada. Umpamanya, ya, Tala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalilahida. Itu nazom. Itu ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji setelah ratusan tahun Rasul meninggal. Lalu di abad ke-19 ada seorang ulama hadis dari India, namanya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itulah beliau yang menulis Sirah Nabawiyah yang ketika disayembarakan beliau menang. Kalau yang Al-Barzanji tadi menang di zaman itu, tapi terakhir sekarang ini itu yaitu Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Karyanya sudah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa di dunia. Anak-anak, kitab Sirah Nabawiyah itu banyak sekali, ya. Ada Sirah Bani Hashim, ya. Ada Ustadz punya kitab yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad tapi ditulis secara ilmiah, namanya Sejarah Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada kalau di pesantren, ya, itu kitab apa, Ainul Yakin, ya. Nurul Yakin itu juga menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman Nabi Muhammad masih hidup itu belum ada kitab khusus. Kemudian tahun 2002 ada ulama yang menyusun hadis-hadis tentang karakteristik Nabi Muhammad yang Ustadz sebutkan tadi, namanya kitab Syama'ilul Muhammadiyah, menceritakan sejarah, sifat, sikap dan karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, ya. Jadi dulu udah ada kitab Sirah Nabawiyah, ulama yang menulis. Yang tadi itu terakhir yang menulis adalah Imam Tirmizi, seorang ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir, ya, ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kasrina Syaraf Farid dari kelas 11 dari kelompok 8. Jadi Ustadz, tadi ada materi mengenai keturunan Nabi Muhammad. Jadi sekarang yang saya tahu ada istilah namanya Habib. Yang saya ulangi. Ada istilah namanya Habib. Habib. Nah, yang saya ketahui Habib itu adalah keturunan langsung Nabi Muhammad. Ya. Nah, jika seorang itu mengaku dia seorang Habib, dia mengetahui dia seorang Habib itu dari mana, Ustadz? Apakah ada catatannya atau bagaimana? Dan apakah seorang Habib itu kan mempunyai ayah? Apakah ayahnya juga tuh seorang Habib? Iya. Terima kasih, Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak. Keturunan Nabi Muhammad itu kalau di Arab namanya Sayyid. Apa namanya? Sayyid. Contoh, ada seorang ulama yang mengarang kitab Aqidatul Awam, namanya Syekh
Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki, disebut Sayyid. Kalau di Arab keturunan Nabi Muhammad disebut apa tadi? Sayyid. Kalau di Mesir keturunan Nabi Muhammad disebut Syarif. Disebut Syarif. Maka ada salah seorang wali songo di Indonesia keturunan Nabi Muhammad yang datang dari Mesir, itu Syarif Hidayatullah, ya, Syarif Hidayatullah, yang kemudian dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Itu Syarif, keturunan Nabi Muhammad yang ada dari Mesir. Kalau di Indonesia, terutama di Palembang, keturunan Nabi Muhammad disebut Habib, jamaknya Habaib. Saya punya teman akrab, nah, keturunan Arab, ya, keturunan Nabi Muhammad, ya. Kemudian teman saya itu punya adik namanya Habib Mahdi As-Syahab, yang kemarin setahun yang lalu beliau meninggal dunia, ya, itu Habib. Pertanyaannya, apakah memang langsung keturunan buat? Iya. Nabi Muhammad itu anak-anak, Ustadz ceritakan tadi, tidak punya anak laki-laki yang menurunkan keturunan. Para sayyid, para syarif, para habib itu rata-rata anak cucunya dari Fatimah yang suaminya Ali bin Abi Thalib. Yang menurunkan habaib itu dua orang yang paling populer, yaitu Hasan dan Husain. Nah, itu ya. Kalau Husain itu menikah dengan orang Persia, orang Iran, anak keturunannya Habib ini menjadi imam-imam Syiah. Sementara Hasan, ya, keturunannya itu banyak pergi ke Yaman. Nah, para habaib yang ada di Indonesia, terutama di Palembang, itu berasal dari keturunan Nabi Muhammad yang pernah mukim di negeri Yaman, di kota Tarim Hadramaut. Itu ya, bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya terus ke atas, itu silsilahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, paham ya? Jadi yang namanya Habib atau Habaib memang keturunan Rasulullah. Karena apa? Bapaknya, kakeknya, buyutnya, puyangnya itu sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya. Mudah-mudahan kita bisa paham. Anak-anak, habaib itu mengalir darah Rasulullah. Makanya kita disuruh mencintai mereka. Mencintai keturunan Rasulullah itu sama dengan mencintai Rasulullah. Jadilah barangkali adik-adik ya. Ini saja anak-anak yang bisa Ustadz sampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mencintai Nabi Muhammad, nanti Allah kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya yang mulia. Insya Allah kita semua termasuk mereka yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Setiap hujan airnya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.